Hello Next Gen, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita memuji nama Dia. Haleluya. Mari bersama kita katakan, Bukit cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. katakan kami rindu Tuhan, Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. katakan pemilik Kehidupan yang sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Hey. Mari yang percaya Dia Allah luar biasa bersama katakan, Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. come on everybody, let's sing. Oh, great is our God, great is our God. Sorak-sorai bagi Tuhan kita ya. Haleluya. Mari yang bersuka cita bersama-sama dengan saya mau nyanyikan lagu ini. Amin. Let's see. All around where I was searching, now I'm rejoicing in your love I found, 'cause I had joy. Whoa. You took away my pain,
into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout. One more time, let's see. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout. Oh, come on, let's sing. You have given me a joy that won't stop. I will never leave, so I will praise you with gladness. For you have given me a joy that won't stop. I will never, so I will praise you with gladness. For you, sing, for you are good, for you are good, for you are good. Sorak-sorak buat kita, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ini penyembahan kami Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Satu kali lagi katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Mari bersama angkat kedua tangan kita dan katakan haleluya.
cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Oh Yesus. Oh. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. We worship You, Lord. We worship You. Shina mana na na mo. Shigina barata kaya la 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 shoko. Yesus telah pujian dan segala hormat kami bawa, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. We worship You, my Mari kita sembah Dia, muliakan namanya, agungkanlah namanya, Yesus. Di mana-mana kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus. Ya la 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 la, shikira marama. Kira bana na na na, kira na 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 na. Shikina marana kira la 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 la. Shikina mara bara 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 bara. Kiara la 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 la. Shikita kaya la 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 la. Kira mara mara mara. Hanya Engkau Allah yang kami kasihi Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami cintai. Hanya Engkau pribadi yang berharga buat setiap kami Tuhan. Betapa kami rindu hari ini datang untuk menyembah-Mu. Betapa kami rindu datang untuk meninggikan Engkau Tuhan. Ini kami Yesus. Ini kami Yesus. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Urabashi kita kau. Ya la 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 la. Hanya Kau.
Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak, sungguh ku cinta Kau. Katakan hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak, sungguh ku cinta Kau. Mari lebih sungguh lagi katakan hanya Kau.
Betapa kami mengasihi-Mu Tuhan, betapa kami mencintai-Mu Bapa. Salah satu bukti Tuhan kami mengasihi-Mu adalah ketika kami mau berikan waktu terbaik kami ketika firman dibagikan hari ini. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan dengan hati yang subur, dengan tanah hati yang subur. Karena kami percaya ketika kami persiapkan hati kami sungguh-sungguh, di situ firman Tuhan, benih firman-Mu akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat terbaik bersama dengan saya katakan. Amin. Shalom siap teman-teman Next Gen yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi bersama dengan saya hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa di hari-hari ini. Dan saya berdoa dengan sedemikian rupa, saya berdoa dengan segenap hati saya. Supaya di bulan ini saya percaya dan berharap ada banyak pemimpin-pemimpin yang akan dilahirkan dari Next Gen. Pemimpinnya bukan hanya berhasil di gereja, tapi pemimpinnya berhasil dalam hidup mereka, di keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya akan pimpin dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Saya percaya Engkau ada bersama dengan kami hari ini. Dan kami berdoa ya Bapa, urapi hamba agar setiap firman yang hamba sampaikan menunjukkan kemuliaan nama Yesus. Dan aku berdoa meminta biar ya Tuhan pemimpin-pemimpin Engkau lahirkan. Biar roh Allah yang menolong mereka, roh Allah yang menjamah, membangkitkan mereka, memberikan mereka pertumbuhan. Dan biar Yesus yang menjadi pusat dari segala sesuatu dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini Tuhan meletakkan dalam hati saya yaitu tentang judul tema yang sudah kita tahu di hari ini, Leadership Nowadays. Leadership kepemimpinan saat ini, apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita bisa lihat. Dan mari kita buka di Yesaya pasal yang ke-41 ayat ke-9 sampai dengan 10. Yesaya pasal yang 41 ayat ke-9 sampai dengan ke-10. Judul perikopnya adalah Israel hamba Tuhan. Hari ini saya ingin meletakkan sebuah dasar yang kokoh bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus punya ini, 3 hal ini untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa memimpin dan kepemimpinan kita itu berjalan dengan luar biasa, kepemimpinan kita itu diurapi dan kita bukan hanya membangkitkan pemimpin-pemimpin tapi orang yang kita pimpin pun berhasil membangkitkan orang yang dipimpin lagi sehingga revival akan tetap berlanjut, pergerakan akan tetap berlanjut dan nama Yesus akan tetap dimuliakan dari generasi kepada generasi. Yang percaya kita akan katakan amin. Ini janji Tuhan yang besar untuk setiap kepada kita semuanya. Di Yesaya pasal yang 41 ayat 9 sampai 10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah dasar supaya kita punya rasa aman. Inilah dasar dari leadership supaya kita mengerti bahwa kita dipilih bukan karena kita luar biasa. Tapi hari ini Tuhan meneguhkan kita punya janji Tuhan. Dan ini juga janji Tuhan di awal tahun untuk setiap daripada kita semua. Untuk setiap saya, untuk setiap Next Gen yang ada di tempat ini, yang tertanam, yang bersama-sama dengan kita melayani Tuhan. Ini adalah janji Tuhan untuk kita semuanya. Bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita ada di sini. Yang pertama bahwa karena kita sudah dipilih oleh Yesus. Dan kita mengerti bahwa kita dipilih Yesus bukan karena kita luar biasa. Kita dipilih Yesus bukan karena kita cakap melakukan banyak hal. Kita dipilih Yesus bukan karena kita ini adalah orang-orang yang jauh lebih baik daripada orang yang tidak dipilih Yesus. Tapi saya tahu kita dipilih Yesus karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita dipilih Yesus karena Yesus melihat ada potensi yang besar yang kita miliki. Dan Tuhan akan memakai setiap potensi yang kita punya untuk kemuliaan nama Yesus. Yang percaya bisa kita katakan amin. Dan yang kedua, ketika kita menjadi pemimpin yang aman, pemimpin yang teguh, kita harus sadar dan mengerti kita sudah dipilih Tuhan. Yang kedua adalah janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Di ayat yang ke-10 dikatakan dengan jelas, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ketika kita sadar
Kita tidak melihat diri kita lagi, oh aku tidak bisa A, aku nggak bisa B. Kita nggak membandingkan diri lagi kepada orang lain yang lebih cakap, kepada orang lain yang punya 5 talenta atau 2 talenta. Tapi Alkitab berkata dengan jelas, janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bukankah itu adalah sebuah rasa aman, bukankah itu sebuah jangkar yang pasti bahwa kita punya kesadaran, kita punya pengertian bahwa yang menyertai itu kita Yesus. Mungkin kita nggak punya talenta, mungkin kita juga bukan orang yang cakap, mungkin kita juga bukan orang yang ganteng atau cantik. Tapi yang membuat saya bisa punya percaya diri ketika saya menjadi pemimpin adalah karena saya sudah dipilih oleh Tuhan dan karena saya tahu saya disertai oleh Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir, apa janji Tuhan untuk kita semuanya supaya kita itu menjadi pribadi yang aman, pemimpin yang aman, pemimpinnya tidak digoyahkan kanan kiri, pemimpinnya tidak termakan oleh omongan kanan kiri, tapi pemimpin tetap teguh, tetap mengerti, tetap kuat sampai pada akhir hidup mereka. Bahwa dikatakan di firman Tuhan bahwa Yesus akan menjadi Allah kita, akan memegang kita dan tangan kanannya akan membawa kemenangan. Saya suka sekali bahwa ayat ini bahwa Yesus yang akan menjadi Allah kita, Yesus yang akan memegang tangan kita, bahwa tangannya akan memberikan kita kemenangan. Hari ini saya mengerti ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita punya landasan yang kuat, kita dipilih, kita tidak pernah takut karena Yesus menyertai kita, dan tangan Allah, yaitu Allah yang kita sembah, akan memberikan kita kemenangan. Amin. Untuk itulah dari berangkat dari ini, ketika kita sudah punya kepercayaan diri, saya memberikan sebuah contoh yang relevan untuk kita semuanya, yaitu seorang yang bernama Esther. Ketika kita mengerti, kita punya rasa aman ketika kita menjadi seorang pemimpin. Setelah itulah kita bisa mempunyai dampak untuk orang lain. Dan ini dialami oleh Esther. Siapakah Esther itu? Esther adalah seorang yang biasa. Esther adalah seorang yang tidak terkenal. Pada zaman dulu dia belum terkenal sebelum dia menjadi seorang ratu. Esther, arti nama Esther adalah bintang. Hadasa. Dan Esther ini punya masa lalu yang sangat buruk. Hari ini saya ingin mendorong kita semuanya, siapa yang berkata bahwa pemimpin harus punya masa lalu yang baik terlebih dahulu bahwa dia menjadi seorang pemimpin. Esther sudah membuktikan bahwa dia menjadi seorang pemimpin, dia menjadi seorang ratu bukan karena dia punya masa lalu yang bagus. Masa lalunya sudah dikatakan dia punya masa lalu yang buruk. Kenapa saya bisa berkata masa lalu yang buruk? Karena dia tidak berbapa dan tidak beribu. Mereka semua meninggal, mereka semua tidak ada, mereka semua benar-benar tidak mempunyai figur. Esther tidak punya figur seorang orang tua. Dan kita tahu bahwa Esther juga dari bangsa yang terbuang. Masa lalu dari Esther bukan masa lalu yang ideal untuk menjadi seorang pemimpin. Masa lalu dari Esther bukan masa lalu yang benar-benar diidamkan oleh banyak orang. Dia seorang yatim piatu, dia seorang bangsa yang terbuang, dan dia hanya dipelihara oleh pamannya yang bernama Mordekai. Tapi ini yang membuat perbedaan. Ini yang benar-benar saya mengerti kalau Esther sudah dipilih oleh Tuhan, Esther disertai Tuhan, dan tangan kanan Esther dipegang. Dia memberikan dampak yang luar biasa ketika menjadi seorang pemimpin. Dikatakan di Esther pasal yang ke-8 ayat 15 sampai dengan 17. Esther pasal yang ke-8 ayat 15 sampai dengan 17 dikatakan seperti ini. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan. Dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda, maka kota Susam pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Kita mengerti sebuah cerita ini di waktu itu bangsa Yahudi mengalami sebuah keterpurukan. Bangsa Yahudi mengalami sebuah tekanan yang hebat karena mereka mau akan dibinasakan oleh seorang namanya Haman. Haman sangat benci sekali kepada bangsa Yahudi. Haman sangat tidak suka sekali kepada bangsa Yahudi. Dan bahkan saya bisa melihat bahwa Haman sengaja benar-benar untuk membuat seluruh bangsa Yahudi itu lenyap. Tapi inilah yang terjadi ketika ada satu orang saja
Seorang pemimpin yang punya rasa aman bahwa dia sudah dipilih oleh Yesus, bahwa Yesus menyertai dia, dan tangan kanannya Yesus memegang dan memberikan kemenangan. Adalah seorang Esther yang kemudian bangkit bersama dengan Mordekai. Ada seorang Esther yang bangkit menjadi seorang pemimpin meskipun dia punya masa lalu yang buruk, meskipun dia dari bangsa yang terbuang, meskipun dia menjadi orang yang tidak layak, menjadi orang yang yatim piatu, dan dia harus diproses, diwangikan untuk menjadi seorang ratu. Dari dialah lahir sukacita seperti yang kita baca. Ada kelapangan hati, ada sukacita, ada kegirangan, ada kehormatan. Ada hal-hal yang luar biasa, dari yang terpuruk menjadi luar biasa, dari orang yang sangat-sangat berada di dalam lembah. Tapi orang disebut mengalami sukacita sorak-sorai karena hanya satu orang yang mau benar-benar berdiri dan dia menjadi seorang pemimpin. Dan pemimpin yang besar bukanlah pemimpin yang benar-benar dipercaya oleh banyak orang. Tidak selalu. Tapi pemimpin yang besar adalah pemimpin yang punya rasa aman seperti yang sudah dikatakan tadi. Dan ketika dia punya rasa aman, pemimpin ini adalah pemimpin yang siap berkorban untuk anak-anaknya. Esther adalah seorang ratu. Esther adalah seorang pemimpin yang punya masa lalu yang buruk. Tapi dia adalah seorang pemimpin yang siap berkorban untuk orang-orang dan untuk bangsanya. Dan inilah saya ingin memberikan sebuah prinsip untuk setiap anak-anak Next Gen di sini. Jadilah pemimpin yang aman. Karena apa? Ketika kita punya rasa aman, kita adalah jadi pribadi. Kita akan dijadikan Tuhan pribadi-pribadi yang siap berkorban. Bukan hanya berkata-kata, tapi hidup kita, seluruh tubuh jiwa roh kita mempersembahkan untuk kemuliaan kepada Yesus. Untuk kita memberikan bayar harga. Salib Kristus kita pikul. Sehingga ketika kita memimpin, ada dampak yang kita hasilkan. Ada dampak yang akan kita bisa lihat Yesus bekerja melalui kita. Dan inilah yang dialami oleh Esther. Esther harus bayar harga apa sih? Esther harus memulai apa sih? Keselamatan ini yang terjadi atas bangsa Yahudi. Keselamatannya di mana Allah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Karena ada satu orang yang namanya Esther. Esther kita tahu dia adalah seorang ratu. Hidupnya enak, manja. Semua disediakan bahwa dia tinggal di istana yang megah. Dia punya segalanya karena dia seorang istri atau seorang ratu dari raja yang benar-benar hebat. Semua baik, semuanya nyaman. Tapi dikatakan di Esther pasal yang keempat ayat 16. Esther pasal yang keempat ayat ke-16. Mungkin di ayat 15 saya akan baca seperti ini. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Apa yang dilakukan pertama kali oleh seorang Esther, pemimpin yang luar biasa, yang punya dampak, pemimpin yang punya rasa aman, yaitu dia berani keluar dari zona nyamannya. Dia tidak makan, dia tidak minum. Alkitab dikatakan 3 hari lamanya, full. Teman-teman yang ada di Next Gen, itu adalah pemimpin, itu adalah suatu ciri khas pemimpin yang dinantikan. Kalau kita ingin melihat perubahan, kalau kita ingin melihat duka cita berubah menjadi sukacita, kalau kita ingin melihat anak-anak yang kita pimpin mereka berubah, mereka mengalami Yesus, mereka mengalami perubahan hidup. Saya tahu bahwa harus ada satu orang yang sama seperti Esther ini yang harus keluar dari zona nyaman dan dia harus benar-benar memikul salib dan mengikut Yesus. Hari ini saya bisa membayangkan ketika kita keluar dari zona nyaman, kita berpuasa full 3 hari 3 malam. Wow. Menurut saya itu adalah hal yang sangat jarang terjadi. Seorang ratu posisinya sudah aman, tidak perlu melakukan apapun, dia akan tetap aman menjadi seorang ratu. Dia akan benar-benar kayak ketika dia tidak menolong pun, dia tetap berada dalam zona yang nyaman. Dia tetap merasa aman, dia hidupnya bahagia. Esther berkorban bukan karena dia hidupnya susah. Tapi ini yang dinamakan korban ketika kita menjadi seorang pemimpin. Ketika kita hidup enak dan kita sengaja menyingkirkan dalam tanda kutip keenaan kita. Dan kita memikul salib dan kita benar-benar membayar harganya untuk anak-anak kita. Saya merindukan untuk setiap teman-teman di sini semuanya bisa menjadi pemimpin. Semuanya bisa menjadi orang-orang yang siap membayar harga untuk setiap anak-anaknya.
Bukan anak-anak yang akan membayar harga kepada orang yang dipimpin, tapi pemimpin yang akan membayar harga kepada anak-anaknya. Bukan anak-anak yang kita suruh berpuasa, bukan hanya anak-anak yang kita suruh untuk benar-benar keluar dari zona nyaman, tapi semuanya dimulai dari kita. Ketika kita seorang pemimpin, kita seorang orang yang benar-benar ingin punya dampak dan pengaruh. Artinya apa? Kita yang harus keluar dari zona nyaman terlebih dahulu. Kita harus berpuasa. Alkitab ngomong berpuasalah 3 hari 3 malam. Esther berbicara kepada semua orang. Apakah kita pernah berpuasa untuk anak-anak kita yang kita pimpin? Apakah kita pernah berpuasa untuk next gen? Apakah kita pernah berpuasa untuk setiap teman-teman yang Tuhan letakkan dalam hidup kita supaya mereka beroleh keselamatan? Apakah kita pernah berpuasa untuk ketika kita melakukan CG, ketika kita sedang melayani? Apakah kita pernah berpuasa? Seharusnya kita bisa makan enak, seharusnya kita tetap bisa hidup nyaman, tapi kita sengaja, kita tahu apa yang ada dalam hati Tuhan. Aku berpuasa karena aku tahu ada banyak orang di luar sana yang masih membutuhkan Yesus. Aku tahu bahwa next gen akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan aku berharap bukan hanya 1 atau 2 yang akan bayar harga. Tapi bayangkan kalau semua jemaat, semua daripada kita punya sikap leadership, sikap pemimpin yang benar-benar Alkitab ajarkan untuk seperti itu. Kita membayar harga. Percayalah bahwa next gen akan dipakai untuk generasi ini menjadi semakin lebih baik. Kenapa Esther melakukan itu semuanya? Kenapa kok Esther rela untuk keluar dari zona nyamannya? Karena dia punya hati Yesus. Dia punya belas kasihan yang besar untuk bangsanya. Dan dia melihat sebuah kebutuhan yang besar dari bangsanya. Bahwa bangsanya butuh keselamatan, butuh jaminan, butuh keajaiban dari Tuhan. Dan itu tidak akan terjadi kalau Esther hanya berdiam diri. Dan untuk setiap teman-teman yang ada di next gen, saya tahu bahwa saya percaya dan mengerti tidak akan pernah terjadi tangan ajaib Yesus bekerja di tengah-tengah kita. Kalau kita itu punya sikap yang cuek, kalau kita punya sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, kalau kita hanya punya sikap yang dimana pokoknya aku nyaman, aku tidak peduli dengan orang lain. Aku tidak peduli terhadap kepentingan orang lain. Aku nggak peduli sekalipun teman-temanku mengalami lembah kekelaman. Aku nggak peduli sekalipun teman-temanku papa mamanya sedang bertengkar bercerai. Aku nggak peduli sekalipun teman-temanku nggak pernah makan tidak makan 1 hari 2 hari. Aku nggak peduli. Pokoknya hidupku tenang, hidupku nyaman, hidupku baik-baik saja. Saya berharap orang yang seperti ini, yang punya motivasi hati yang seperti ini tidak ditemukan di next gen. Tapi setiap daripada kita mengadopsi hati seorang Esther. Bahwa dia ratu, dia orang yang punya segalanya. Tapi dia sengaja menyimpang, sengaja memberikan hidupnya supaya Yesus memberikan pertolongan untuk bangsanya. Wow. Hari ini saya juga mendorong apakah kita punya hati yang seperti yang kita sengaja. Untuk kita bisa melihat Yesus hadir, Yesus menjamah setiap teman-teman kita. Karena aku tahu, karena kita tahu, karena kita semua percaya. Dan kita melihat mereka masih orang-orang yang membutuhkan Yesus. Dan mereka perlu jamahan Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan ketika berpuasa itu juga artinya apa sih? Esther menjaga hidupnya dengan baik. Dan saya juga mendorong untuk kita semua pemimpin yang ada di next gen. Kalau kita punya sikap seorang pemimpin, jagalah baik-baik saat teduh kita. Jagalah baik-baik kekudusan kita. Jagalah baik-baik kerohanian kita. Supaya kita menjadi pribadi yang siap untuk kita dipakai oleh Allah. Amin. Ini berikutnya. Apa harga yang harus dibayar oleh seorang yang bernama Esther? Alkitab ngomong di ayat ke-16. Yang tadi, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther bukan hanya berpuasa 3 hari full. Tapi Esther memberikan hidupnya. Karena saya tahu, kalau saya bayangkan saya menjadi seorang Esther tidak mudah. Kenapa? Dia berada di puncak karir dari hidupnya. Dia berada di mana semua orang menginginkan menjadi seorang ratu. Semua banyak bahkan diseleksi dari seluruh bangsa yang ada. Esther yang terpilih. Semua orang pingin karir yang luar biasa. Semua orang pingin punya mimpi sama seperti Esther. Bahwa aku pingin menjadi seorang ratu, hidup enak, punya segalanya. Dia punya semuanya, bahkan dia cantik. Tapi ini yang membuat saya belajar menjadi seorang Esther. Ketika Yesus ada dalam hatinya,
ketika belas kasihan Allah ada dalam hatinya dan dia memikirkan bangsanya, ketika dia punya rasa aman bahwa keberhasilan dari seorang pemimpin bukan ditentukan dari jabatan, keberhasilan seorang pemimpin bukan ditentukan dari pencapaian, keberhasilan seorang pemimpin bukan ditentukan dari banyak atau sedikit orang yang akan bertobat melalui kita, tapi keberhasilan seorang pemimpin adalah orang-orang yang berani memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Bukankah Yesus juga memberikan teladan yang sama untuk kita semuanya? Bahwa tidak ada satupun dalam hati kita berhala. Tidak ada satupun dalam hati kita yang lebih besar daripada Yesus. Dan Esther sudah membuktikannya bahwa apa yang ada dalam hati Yesus ada dalam hati Esther. Sehingga baik jabatannya, baik keberhasilannya, baik keenakannya, baik rasa nyamannya, baik sampai dia ketemu dengan raja dan dia berakhir dengan mati, dia itu rela. Kenapa? Karena dia punya keinginan yang kuat, keinginan yang teguh untuk dia bisa melihat Yesus dimuliakan dan bangsanya diselamatkan. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa menurut saya? Bukankah itu hal yang sangat di luar pemikiran seorang manusia? Ketika saya tahu bahwa Esther melakukan itu bukan karena dia manusia yang luar biasa. Tapi saya mengerti Esther kenapa dia berani merelakan segala sesuatu. Hanya untuk supaya melihat Yesus dimuliakan. Hanya untuk supaya melihat bangsanya diselamatkan. Karena saya tahu dia telah dipilih. Dia disertai oleh Yesus. Dan dia tahu tangan kanan Allah yang akan memberikan dia kemenangan. Segala apa yang ditabur. Segala apa yang dia lakukan tak pernah sia-sia. Dan apakah ada di sini setiap anak-anak next gen yang rela kehilangan segala sesuatu hanya untuk mengikut Yesus dan melihat Yesus bekerja di tengah-tengah kita. Hal ini saya ingin menekankan untuk kita semuanya. Bukan ketika saya berkata seperti ini kita tuh sampai aku mau mati. Tidak. Allah tidak menghendaki nyawa kita dalam tanda kutip. Tapi apa yang dikehendaki oleh Allah yaitu kita itu rela menyerahkan segalanya hanya untuk melihat Yesus dimuliakan dan bangsa ini, generasi kita, mereka diselamatkan. Bukankah itu yang menjadi keinginan hati Yesus? Yesus juga berkata di Alkitab di Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-11 sampai 13 dikatakan seperti ini. Yohanes 10 ayat pasal yang ke-11 ayat 13. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tapi Yesus sudah melihat, Yesus sudah mengajarkan kepada kita semuanya, dialah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan hari ini juga firman ini bukan hanya untuk setiap teman-teman yang ada di rumah. Firman ini pun juga untuk saya. Apakah saya mencintai, apakah saya mengasihi setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Next Gen. Dan apakah saya rela memberikan segalanya. Memberikan apa yang keberhasilan. Memberikan mimpiku. Bahkan memberikan semua pencapaianku. Saya taruh di depan kaki Yesus. Saya taruh di bawah kaki Yesus. Hanya itu saya bisa melihat Yesus bertata atas Next Gen. Dan Yesus menyelamatkan, Yesus membangkitkan sebanyak mungkin pekerja-pekerja di Next Gen. Dan saya Tuhan menyelidiki hati saya. Apakah saya benar-benar rela? Apakah kita semua benar-benar rela untuk kehilangan itu semuanya? Dan saya tahu di ending hidupnya bukan berarti Esther kehilangan segalanya. Tapi ketika dia berani merelakan itu semuanya, ada penyertaan Allah. Dan pada akhirnya Esther pun tetap menjadi ratu. Pada akhirnya Yesus mungkin bisa meninggal, Yesus mati. Tapi pada hari ketiga dia dibangkitkan. Pada hari ketiga dia duduk di kanan Allah dan tidak ada nama lain yang dikaruniakan di sorga, di bumi ini. Tiada nama lain yang bisa mengalahkan nama di atas segala nama, yaitu Yesus. Dan saya tahu
Hal itu sebuah ujian bagi hati kita. Apa yang kita pegang? Karena Alkitab berkata di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2a. Bahwa keadaan manusia di akhir zaman. Ada banyak manusia yang akan mencintai dirinya sendiri. Dan hari ini saya ingin menantang untuk siap teman-teman di next gen. Apakah kita menjadi pemimpin yang punya sikap hati yang aman? Apakah kita jadi pemimpin yang siap untuk keluar dari zona nyaman? Dan apakah kita jadi pemimpin yang siap memberikan nyawa kita? Apa yang ada dalam hati Tuhan? Apa yang ada di dalam kehendak Allah? Kita berikan segalanya supaya kita bisa melihat. Ada banyak orang-orang yang akan diselamatkan. Ada banyak orang yang akan mengalami air mata karena berjumpa dengan Yesus. Ada banyak orang yang akan mengalami perubahan hidup karena hadirat Allah yang kuat ada atas next gen. Amin. Dan saya percaya di akhir khotbah saya hari ini, saya ingin memberikan sebuah kekuatan untuk kita semuanya. Bahwa kita semuanya bisa dipakai oleh Allah. Kita semuanya bisa mengalami sama seperti Tuhan Yesus. Kita bisa sama seperti Esther. Masa lalu tidak dijadikan tolak ukur. Karena saya tahu pilihan kita hari ini, apakah kita rela. Karena saya pun pernah mengalami ketika saya menyerahkan hidup saya menyerahkan mimpi saya menyerahkan kebanggaan saya. Mungkin saya beroleh air mata pada waktu itu. Tapi air mata saya tidak sia-sia. Saya punya keintiman yang jauh lebih dalam mengenal hati Tuhan. Karena Tuhan pun, saya seakan-akan Tuhan itu datang dalam hidup saya dipeluk Tuhan. Dan Tuhan berkata, saya pun mengalami hal yang sama. Dan hubungan saya tidak pernah sama lagi. Saya semakin dalam bersama dengan Yesus. Hubungan saya tidak lagi dangkal bersama dengan Yesus. Tapi saya semakin tenggelam. Hingga hari ini saya tahu saya masih belum apa-apa. Saya masih ingin membayar harga. Saya masih ingin menjadi orang yang keluar dari zona nyaman. Saya masih ingin menjaga hidup saya. Supaya hidup saya masih menjadi pemimpin yang aman. Bahwa saya dipilih oleh Yesus. Bahwa saya disertai oleh Yesus. Dan saya tahu saya punya Yesus yang akan memegang tangan kanan saya dan memberikan saya kemenangan. Amin. Dan mari kita tundukkan kepala dan saya akan berdoa untuk setiap teman-teman yang ada di manapun Anda berada. Bapakku berdoa ya Tuhan. Biar Engkau meteraikan, jadikan kami pemimpin-pemimpin di saat ini. Bukan hanya kami pintar berkata-kata. Tapi kami pemimpin-pemimpin juga ya Tuhan yang bukan hanya memberikan beban kepada anak-anak. Tapi jadikan kami setiap orang di next gen ini ya Tuhan, setiap orang yang mendengar hari ini adalah orang-orang ya Tuhan yang akan Kau angkat menjadi seorang pemimpin yang sama seperti Kristus, gembala yang baik, gembala yang telah Engkau pilih ya Tuhan, gembala yang akan Kau sertai dan tidak ada ketakutan, gembala ya Tuhan yang akan Kau pegang tangan kanannya dan Kau berikan kemenangan, gembala ya Tuhan yang seperti Esther yang memberikan dampak untuk satu bangsa karena dia rela keluar dari zona nyamannya, karena dia rela memberikan nyawanya, pencapaiannya, kinerjanya, kebanggaannya, semua hanya untuk kemuliaan Yesus, semua ya Tuhan hanya supaya ya Tuhan Injil diberitakan ya Bapa. Pakai kami ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, biar Engkau menjadi Allah satu-satunya dalam hati kami, biar tidak ada Allah yang lain, tidak ada berhala yang lain, hanya Engkau saja satu ya Bapa. Di dalam nama Yesus aku berdoa, bangkitkan pekerja-pekerjamu ya Tuhan, atas next gen ini ya Tuhan. Aku minta setiap mereka yang mendengar, mereka bisa merasakan hati-Mu, mereka bisa rela ya Tuhan, untuk bisa melihat generasi ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Generasi ini membutuhkan ya Tuhan mereka yang mau berdiri ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, untuk setiap jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat dari Bapa, terimalah berkat dari Putra, terimalah berkat dari Allah Roh Kudus, yang akan membawa kalian semakin intim, membawa kalian semakin mengenal Yesus, membawa kalian akan semakin menjadi pemimpin yang siap membayar harganya, bukan seorang umpan, tapi gembala yang baik. Diberkatilah kalian semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba telah selesai, tapi hamba percaya Engkau Allah yang memberikan pertumbuhan untuk setiap firman yang hamba tabur, bahwa ada setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Tuhan ibadah pada hari ini. Ada tanah yang baik, firman itu berakar ke dalam, berbuah keluar dalam tindakan mereka step by step. Mulai dari perkara-perkara yang kecil, mereka berani membayar harga di dalam nama Yesus. Semua untuk Kristus, semua untuk Injil, semua bukan untuk kami, bukan untuk pertumbuhan banyak-banyak orang di gereja ya Tuhan, tapi semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. See you next week. Saya mengasihi Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini saya tahu bahwa next gen adalah pekerjaan yang besar. Generasi ini butuh kakak-kakak. Generasi ini butuh pemimpin-pemimpin yang kudus dan disertai Tuhan.